Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian program praktik dan mengaji kitab, melanjutkan pembahasan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, masuk di bab fahmi fil ilmi. Saya persilahkan pertama ke Bu Eka ya, silakan. Ya, siap Ustaz. Bismillah. Ustaz, saya pakai kitab saya ya Ustaz ya. Iya boleh. Kayaknya ada sedikit perbedaan deh. Ya nanti kita bahas kalau ada Nggak perbedaan. apa-apa lah ya, Tat. Hmm. Arba'ah Asyar, Babul Fahmi Fil Ilmi. Hadassana Ali bnu Abdillahi, Hadassana Sufyanu Qala li bnu Abi Najihi an Nujaihin, Majahidi. Abi Nujaihin, Mujahidin, oh nah. Nujaihin yang Najihi an sebelum. Mujahidin. Hmm. Siapa saja? Qala sahibatu bena sahibatu sahibetuna Sahib Tubna, benar Ustaz? Sahib Tubna, Ya, sahibatu bena Umaro ilal Madinati. Falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahidan. Qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi fa'utiya bi jummarin faqala inna minasyajari syajaratan mathaluha kama salil muslimi fa'azat sorry fa'aradtu, oh my god, kacamata sebentar Ustaz, sudah mulai error. Bentar Ustaz, ganti kacamata Ustaz. ya. Bentar Ustaz, apaan, faktor umur ya. Oke. Fa'aradtu an akula yan nahlatu faida ana asgorul qaumi fasakatu. Oh, Masya Allah, ini kacamata Ustadz Afan. Nggak tahu kenapa ini, ganti lagi deh. Mana tadi ya? Sakat tuh. Oh iya, fasakatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlatu. Sampai situ Ustadz? Itu mah hadisnya aja dengan Oh syarahnya. iya, naam. Oh, siap, Caranya, siap, siap. caranya. Siap Ustadz, sekarang bawahnya. Qauluhu babul fahmi ae fadlul fahmi fil ilmi ae fil ulumi. Qauluhu hadatsana aliyun fi riwayati abi Arif ibnu Abdillahi wa huwal ma'rufu bibnil Madini. Ya. Qauluhu hadatsana Sufyanu, gimana? Iya, iya betul. Qauluhu hadatsana Sufyanu qala li banu Abi Najihin fi musnadil Humaidiyyi an Sufyana hadatsani banu Abi Najihin. Di situ tertulis najihin Bu, ada harokatnya. Ada. Oh,
Abi Kalau Najih ya kalau Ustaz. di sini Nujaih ini bacanya yang di atas. Oh, Abi Nujai. Kayaknya Nggak tahu mungkin apa aku bisa yang salah lihat dua-duanya. Ustaz. Kayaknya kacamata. Oh, ada dua-duanya ya? Oh, iya. Terus gimana Ustaz? Lanjut nggak? Ya, lanjut. Mau dilanjut, Kauluhu. silahkan aja sampai mana Ibu? Ya Maunya udah. sampai mana? Terus udahlah, situ aja deh. Yang ini Iya. panjang Ustaz. Ya, tanggung kalau mau diselesaikan tapi nggak apa-apa. Mau dibaca boleh. Ya terserah mau selesaikan. Boleh. Mau dibaca nih Ustaz. Iya, sok silahkan aja. Mauluhu sahibatu bena Umaro ilal Madinati fihi makana ba'dus sahabati alaihi min tawaffil haditha Tawakki itu huruf qaf anin Bu, nabi. bukan fa. Tawakki huruf Sorry, qaf tawaki, qaf. hati-hati ya Ustaz. Iya. Tawakil haditha anin nabiyyi Tawakkil sallallahu. hadisi karena menurut pilih. Oh, Masya Allah. Oh, naam. Tawakkinya masdar itu. Oh, iya Ustaz. Insya Allah. Ya. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa indal hajati khasyataz ziyadati wan nuqsani wa hadhihi kanat tariqata bani umara wa walidihi umara wa jama'atin. Kayaknya aku sampai situ aja Ustaz. Ya boleh. Mau terjemah silakan terjemahnya. Terjemahnya adalah bab tentang pemahaman ilmu ya Ustaz. Ya. Hadasana diriwayatkan oleh Ali bin Telah Abdullah, menceritakan kepada diriwayatkan kami, oleh Sufyan. Gimana Ustaz? telah menceritakan kepada kami. Oh, Halo Bu, sendat itu. ya. Ali, gimana Ustaz? Iya tadi agak tersendat mungkin itu. Oh iya, sinyal Sinyalnya. kayaknya Ustaz. Ya, Ali telah menceritakan kepada Iya. Ali telah menceritakan kepada kami dari Abdullah. Dia berkata, ya, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Nu Abi Najih telah berkata kepadaku, Ibnu anak laki-laki Abi Najih dari Mujahid. Dia berkata, sahib itu apa ya Ustaz? aku menemani. Aku menyertai. Ya, Aku menyertai ya, bisa. Ibnu Umar ke kota. Oh, menemani. Oh, menemani. Aku menemani Ibnu Umar ke kota. Ke Madinah aja, bukan ke kota. Oh, ke Madinah aja ya. Karena pakai alif lam ya Ustaz. Iya, maksudnya Madinah, kota Aku Madinah ya. menemani Ibnu Ya oke. Aku menemani Ibnu Umar ke Madinah. Ya, dan aku tidak mendengar darinya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu hadis saja. Sinyalnya ya. Pak Utia di Jumarin apa Ustaz didatangkan ke apa? Datang sebuah ini kurma, gimana Ustaz? Batang pohon kurma ya, kemarin.
Oh, dibawalah setandan kurma gitu. Bukan batang pohon, batang-batangnya, bukan buahnya. Sinyalnya jelek ya Ustadz ya? Yang aku maksudnya. Halo Ustadz, Ya, batang pohon kurma, Bu. aku yang freeze atau Ustadz yang freeze ini? Halo, Bu. Iya benar ya. Didatangkan batang pohon kurma. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dari pohon-pohon yang ada, ini kan bentuk jamak ya Ustadz, ada sebuah pohon yang betul nggak Ustadz? Iya. Ada sebuah pohon yang Ya, aku ingin menambahkan dia adalah pohon kurma. mengatakan, bukan menambah. Aku ingin mengatakan. Iya. Aku ingin mengatakan dia adalah pohon kurma. Faida anna asgoru, akan tetapi aku adalah yang paling kecil di antara mereka. Maka aku diam. Kemudian Nabi berkata, dia adalah pohon kurma. Qauluhu babul fahmi, perkataan babul fahmi yaitu keutamaan pemahaman dalam ilmu, yaitu dalam berbagai ilmu. Qauluhu hadatsana Aliyun, perkataan hadatsana Aliyun dalam riwayat Abi Dzar, yaitu ibnu anak laki-laki Abdullah, dan dia dikenal dengan nama atau dia terkenal di kota gitu Ustadz. Bukan nama ini, namanya Ibnul Madini. Ali Ibnul Madini. Oh, dia terkenal dengan nama Madini. Ibnul Madini. Ibnu Madini. Oh, ya. Nah, kemudian perkataan hadatsana Sufyan, ya, qala telah berkata kepadaku anak laki-lakinya Abi Najih dalam Musnad Humaidi dari Sufyan. Diceritakan oleh Ibnu Abi Najih. Ya. Qauluhu suhibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Aku menyertai aku menyertai Ibnu Umar ke Madinah. Di situ, yang ini gimana Ustaz cara nerjemahnya? Di sana di dalamnya ada terdapat bahwa sebagian sahabat, di dalamnya terdapat bahwa sebagian sahabat yang bersama beliau adalah bukan bersama beliau. Apa? Makana alaihi. Jadi maksudnya di dalamnya ada yang dipegang. Alaihi itu hi-nya kembali ke ma ya. Jadi ada sesuatu yang dipegang oleh sebagian sahabat, yaitu menjaga dari menyampaikan hadis dari Nabi. Oh, oke. Berarti gini Ustadz ya, di dalamnya ada sebagian sahabat yang berpegang
ada kehati-hatian atau menjaga Ya, ya, dalam hati-hati. meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu Ustaz. Ya, ya. Kecuali Kecuali indal hajati hosyata. Nah ini nggak ngerti Ustaz. Kecuali ketika kecuali apa? ketika ada kebutuhan. Kecuali ketika ada urusan penting mungkin gitu ya Ustaz. Maksudnya ada kebutuhan untuk menyampaikan hadis, Bu. Hmm, iya 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 iya. Khasyata apa? Takut Ziyadati wa nuqsan. menambah menambah-nambah apa ya Tat ya? Menambah dan mengurangi. Jadi Oh, maksudnya apa namanya? Mereka khawatir kalau menyampaikan hadis dari Rasul itu takutnya ada apa tambah penambahan, ada pengurangan gitu. Takutnya nggak hmm. sesuai persis yang disampaikan oleh Nabi gitu. Wih, Ya mereka Masya Allah. menahan diri. Masya Allah. Oh, jadi gini ya Ustadz ya. Jadi di antara mereka ada sahabat yang sangat menjaga dalam memberikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada kebutuhan gitu, Tat ya. Ya, Baru disampaikan karena mereka takut, khawatir gitu ya menambahkan khawatir. atau menguranginya Ya dari hadis itu. itu. Hmm. Masya Allah. Dan ini adalah jalan Metode, apa maksudnya, metode tolikun yang metode. ditempuh oleh Ibnu Umar dan ayahnya yaitu Umar dan kumpulannya Enggak. dan Dan jamaah sahabat maksudnya yang lain. sekumpulan sahabat yang lain. Ya, dan sekumpulan sahabat yang lain. Halas Tat, sampai situ Tat. Ya, iya, iya. Ya, jadi ini bab paham ya dalam ilmu. Jadi ilmu inti dari ilmu ya pemahaman gitu kan, paham. Nah, maksud bab paham dalam ilmu maksudnya bab keutamaan ya, bab fadlul fahmi, keutamaan paham dalam ilmu. Karena tujuan dari ilmu disampaikan itu adalah supaya paham ya. Karena tujuan ilmu itu kan diamalkan ya. Bagaimana ilmu bisa diamalkan ya? Mesti dipahami begitu. Ya, jadi yang paling inti dalam ilmu itu paham, pemahaman dulu. Ya, selebihnya nanti misalnya hafal ya dan sebagainya. Jadi yang paling utama adalah pemahaman dulu. Hadis ini sebetulnya sudah sebelumnya sudah pernah dikemukakan ya di dalam bab sebelumnya, yaitu bab tentang apa namanya menguji ya, tentang menguji murid ya dengan suatu permasalahan ya agar mereka bisa menjawab. Jadi melemparkan pertanyaan ya untuk menguji pemahaman murid. Ini sama adanya, cuman diletakkan di beda bab karena memang diambil faidah yang berbeda ya, sesuai dengan babnya sendiri, masing dengan babnya masing-masing begitu. Ya, jadi satu hadis itu kan bisa ada di beberapa bab. Nah, makanya ini metode ya Imam Bukhari di dalam menyebutkan hadis-hadisnya itu terkadang satu hadis itu diletakkan di banyak bab ya, yaitu dengan tujuan mengambil faidah yang berbeda-beda sesuai dengan babnya. Makanya Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya kan sekitar 7.000 ya, 7.000-an hadis. Nah, 7.000 itu dengan pengulangan. Nah, yang pengulangannya saja sampai 3.000. Oh, Pengulangannya saja sampai 3.000 gitu. Kalau tanpa pengulangan hmm, hanya 4.000 saja. setengahnya ya. Ya. Nah, jadi ya ini hadis yang tentang Nabi Muhammad SAW memberikan pertanyaan ya kepada
para sahabat ya yang hadir ketika itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yaitu Imam Bukhari menerima dari Ali Ibnul Madini ya, ini salah satu gurunya Imam Bukhari ya, lalu dari Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah, karena ada dua Sufyan ya, ada dua Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan di sini maksudnya Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan telah berkata kepadaku Ibnu Abi Nujaih ya, atau bisa juga mungkin dibaca Najih. Di riwayat lain di Musnad Humaidi itu dengan redaksi Hadatsani Ibnu Abi Nujaih. Ya, jadi kalau di sini kan kolak ya. Kalau di Musnad Al-Humaidi itu disebutnya dengan Hadatsani, telah menceritakan kepadaku. Nah, ini memperjelas ya bahwa ini dengan Hadatsani itu kan salah satu sigot ya, redaksi jelas gitu ya, mendengar langsung gitu ya. Jadi mendengar langsung. Kalau kola itu kan masih belum jelas ya. Telah berkata itu dia mendengar langsung atau tidak. Makanya dengan redaksi kola, dengan redaksi an itu masih belum jelas. Ya, nah dengan ada versi lain dengan hadatan ini menguatkan bahwa di sini betul-betul gitu ya mendengarnya itu. Mendengar langsung. Dari Mujahid ya, Mujahid tabi'in ahli tafsir ya, muridnya Ibnu Abbas. Nah, ini pernah dia mengatakan ya aku menemani Ibnu Umar ke Madinah. Ya, aku tidak mendengar darinya menyampaikan hadis. Yuhaditsu itu artinya menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kecuali satu hadis, yaitu ya dia berkata kami dulu pernah ya bersama Nabi SAW lalu didatangkan Jumat. Jumat itu apa namanya bagian dalam ya, bagian dalam dari batang pohon kurma. Bagian dalamnya yang warna putih itu ya. Sesungguhnya di antara jadi di situ ada yang membawa jumar itu ya sebetulnya itu jadi isyarat gitu ya bahwa nanti yang Rasul tanyakan itu ada kaitannya. Jadi sesungguhnya di antara pohon ya ada pohon yang perumpamaannya itu seperti seorang muslim. Ya, nah itu kan di dalam diri Ibnu Umar di dalam hatinya dia tahu jawabannya itu nahla pohon kurma itu. Faida ana asgharul qaum ya. Tapi ternyata aku ini kan adalah orang yang paling kecil, paling muda di antara orang-orang yang ada di situ. Lalu aku diam, jadi tidak berani bicara. Ya, karena merasa paling muda gitu ya. Biarkanlah yang lain dulu yang lebih tua gitu yang menjawab. Tapi apa yang di hati Umar itu jawabannya benar ya. Ketika Rasul kemudian memberitahu jawabannya, ya nahlah. Ya sama dengan yang ada pada pikiran Ibnu Umar itu. Karena para sahabat yang lain itu kan belum nyampe jawaban ke sananya itu. Ada yang menyebut Syajaroh Bawadi kan gitu. Yang lainnya jawabannya belum benar. Lalu oleh Rasul dikasih tahu jawaban yang benar, ya, ternyata sesuai dengan perkiraan Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar kan menyampaikan kepada ayahnya itu, ya kata Umar, kalau engkau menjawabnya, ya itu akan sangat apa namanya berharga ya bagiku daripada apapun gitu ya kata Umar itu. Jadi ini dari sini diambil bahwa ilmu itu ya harus paham gitu, harus bisa sampai memahami ya. Jadi Ibnu Umar di situ artinya kan dia paham walaupun dia masih muda ya, masih anak muda, tapi sudah mendapat kepahaman. Ya, nah dari perkataan apa namanya, aku tidak mendengar Ibnu Umar menyampaikan hadis dari Rasul kecuali satu hadis. Ini menunjukkan ya adalah sikap ya dipegang oleh sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan Umar bin Khattab ya ayahnya,
dan juga kelompok sahabat yang lain yang mereka berhati-hati, ya, menahan diri, menjaga untuk tidak menyampaikan hadis, ya, kecuali kalau memang dibutuhkan saja, ya, karena khawatir ada penambahan atau pengurangan. Jadi khawatir tidak sesuai gitu dengan apa yang Rasul sampaikan. Ini ada yang lupa atau apa gitu, sehingga ada ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Ini salah satu bentuk warok, ya, sikap warok, menjaga diri. Ya, tapi kan kalau semua sahabat memiliki sikap seperti ini, nanti banyak yang tidak tersampaikan. Jadi tidak semua sahabat. Ya, di sisi lain mereka punya kewajiban untuk menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Begitu. Artinya ketika menyampaikan pun tidak boleh sembarangan. Nah, sehingga inilah yang menjadi kaidah, ya, bahwa sahabat itu semuanya amanah. Karena memang sudah di tazkiyah langsung oleh Allah. Ya, saya pernah menulis, ya, di salah satu artikel itu, ya, bagaimana sahabat itu mereka itu semuanya adil, ya, kulluhum udul, maksudnya amanah, terpercaya, ya, sehingga kalau diketahui bahwa seseorang itu sahabat, ya, tidak perlu diteliti lagi, ya, sudah harus diterima gitu hadis yang mereka sampaikan, karena berdasarkan kaidah sahabatu kulluhum udul. Dan itu berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an ada di surat Al-Baqarah, apa namanya, di surat At-Taubah, ya, yang Allah meridhoi mereka, ya, radhiyallahu anhum, ya, jadi Allah meridhoi para sahabat. Kemudian di ayat lain, innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, Allah tidak ridho, ya, kepada orang-orang fasik. Nah, berarti menunjukkan para sahabat bukan orang fasik. Lawan dari fasik adalah adil, amanah. Sehingga menjadi kaidah. Ya, berikutnya yang kedua siapa? Anda boleh coba, Ustaz? Sandi, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-15 tadi, ya? Wa innama belum selesai, masih. Tadi baru sampai jamaatin, ya. Ini koma ini, Pak. Yang ini Wa innama. Benar. Anda cari dulu, Ustaz. Wa innama kasrat ahadisi Ibnu Umar. Ahaditsu fa'il dari kasrat. Wa innama kasrat ahaditsu Ibnu Umar Ibni Umar ma'adzalika likasrati min man kana yas'aluhu wa yastaftihi waqad taqaddamal kalama ala matani waqad taqaddamal kalamu ala matanin ala matni hadisil babi fi awaili kitabil ilmi. Wa munasabatuhu ditarjamati an ibnu anna ibna Umar lama dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu inda maf'ul bih, ya, dari dzakara. Ya, baik. Al-mas'alata inda ihdoril ilaihi fahum anal mas'ula. Bukan fahum. Fahima anal mas'ula anhu nakhlatu isim khobar anna. Nakhlatu. Baik. Fal fahmu fitnatun yafhamu biha sahibuha minal dari yafhamu biha sahibuha
minal kalami mayak tarna bihi Mayaktarinu bihi. tarinu bihi min qawlin aw fi'lin. Wa qad akhraja Ahmadu fi hadithi Abi Sa'idin Sa'idin al-Ati fil wafati nubuwati haitsu Nabawiyati. qala fi wafati nabawiyati haitsu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna abadan khairallahi Khayyarahullahu. inna abdan khayyarahullahu fabaka Abu Bakrin wa qala Fadainaka bi abaina. fadainaka bi abaina fata'ajjaban nasa wa kana fa'il. fata'ajjaban nasu wa kana Abu Bakrin Fahima. wa kana Abu Bakrin fahima minal maqami anin nabi sallallahu alaihi wasallam anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyaru wal mukhayyaru faman thumma qala Abu Sa'idin famin thamma qala Abu Sa'idin fakan Abu Bakrin a'lamana bihi a'lamana khabar kana ya, a'lamana bihi. Nah, a'lamana bihi wallahul hadi ila shawabi. Ya. Mau nerjemah, Pak? Atau belum? Boleh, Sad? Ya. Boleh, Sad. Dari mana tadi, Sad, ya? Wa innama kathurat ahaditha langsung terjemahnya aja, Pak. Langsung terjemahnya. Baik, Sad. Bahwa sesungguhnya tersebarnya banyak hadis Ibnu Umar dengan seperti itu, dengan banyaknya karena yang di situ bertanya karena banyak yang bertanya yang berfatwa, yang minta fatwa, bukan berfatwa, meminta fatwa dan telah disebutkan perkataan dari matan hadis pembahasan terhadap matan dari hadis pembahasan terhadap matan hadis terdahulu dalam bab di awal kitab ilmi. Dan yang cocok dan yang cocok dalam hal penterjemahan kaitannya dalam hal penterjemahan bukan penterjemahan. Terjemah di sini maksudnya judul. Kaitannya dengan bagi judul, untuk judul paham dan kaitannya untuk judul dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar ketika mengingat terhadap Nabi Muhammad SAW satu permasalahan ketika dihadirkan batang kurma bagian dalam kepada Nabi Muhammad SAW, fahima, dan dia telah paham. Ibnu Umar telah paham terhadap yang ditanya bahwa yang ditanya itu adalah pohon kurma. Bahwa yang ditanya itu adalah pohon kurma. Dan kepahaman saja di sini, Master, bukan saja. Dan kepahaman, kecerdasan adalah kecerdasan yang dipahami oleh, dan kepahaman adalah kecerdasan yang dipahami oleh bihanya itu kepada apa saja? Sohibuha, pemiliknya. Kepada pemiliknya dari perkataan mayak. Ini mayak tarunubihi yang disertai. Yang disertai dari perkataan ataupun perbuatan.
dan telah dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam hadis Abi Sa'id yang berikut dalam yang akan datang dalam hal wafatnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya seorang hamba khayar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dipilih, Allah memberi pilihan kepadanya. Oh, jadi abdannya itu maf'ul ya, Ustaz? Abdannya isim inna. Allahnya itu fa'il. Hu-nya, maf'ulnya hu-nya. Oh, maf'ulnya hu. Baik, Ustaz. Allah memberi pilihan kepadanya. Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadanya. Kemudian Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, yang berkata itu siapa, Ustaz? Nabi Muhammad. Wa qala fadainaka bi abaina. Abu Bakar. Dan Abu Bakar berkata, fadainaka bi abaina, dan menjadi tebusan. Iya, kami menebusmu dengan bapak-bapak kami. Fata'ajaban nasu, dan takjublah orang-orang. Adapun Abu Bakar fahima, telah paham dari berdirinya Nabi Muhammad SAW. Bukan, makom itu dari makom kedudukan. Iya, di tempat itu, di majelis itu. Di majelis Rasulullah SAW. Atau bisa juga makom di situ, maksudnya konteks ya, dalam konteksnya ya, yang disebut oleh Nabi itu. Konteks pembicaraan yang disebut oleh Nabi. Topik pembicaraan saja. Ya. Huwal mukhayyaru, dan dia termasuk yang dipilih. Paman, kemudian barang siapa Pamin sama itu dari sana. Sama itu artinya hunaka ya, di sana. Dan di sana dari sana dari sana berkata Abu Sa'id, dan adapun Abu Bakar mengajarkan, adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu bihi, di dalamnya. Dan demi Allah hadi, yang memberi petunjuk, ila shawab, kepada balasan. Kepada yang benar, shawab. Oh, kepada yang benar. Ya, kalau pahala shawab. Kalau shawab yang benar. Masya Allah. Kalau nggak dijelasin nggak paham saat ini kemana-kemananya. Dan kali ada yang ditanyakan dulu dari pembacaan yang sulit, misalnya apa, kedudukan atau apa? Kadang ketukar-tukar maf'ul sama fa'ilnya, Ustaz. Ya, itu harus sambil dipahami, Pak. Mana yang jadi pelaku, mana yang jadi objek. Ya, jadi jangan blank, artinya itu harus dipahami gitu artinya ketika membaca itu. Iya, betul. Sehingga kita bisa cocok, wah ini cocok jadi fa'il, ini cocok jadi maf'ul bih. Jadi ketika membaca Arab itu jangan blank pikiran kita, tapi harus sambil memahami artinya. Iya, Ustaz. Jadi untuk memahami dari munasabatul tarjamati, gimana kaitan dengan judul. Ya, untuk memahami tarjamah kok maksudnya ke judul itu. Iya, tarjamah itu maksudnya judul. Ya, kita nggak kepikiran ke situ. Ya, kita nggak kepikiran ke situ. Memang harus pengalaman ya untuk mengartikan. Iya, karena nggak ada kaitannya kalau terjemah arti pengalihan bahasa nggak ada konteksnya. Iya. Masuk terjemah itu judul. Jamaknya tarojum. Makanya ada perkataan fiqhul Bukhari fi tarojumihi.
fikihnya Imam Bukhari itu ada di judul-judul yang beliau buat di Sahih Bukhari. Oh, Oh. tarujum, judul-judul. Bisa dibaca paman sama. Ustaz. Dari Min, pamin bukan nggak bisa paman sama. bukan, Famin bukan, sama. ya, pamin Dari sama sana. dari sana. Ya, saya jelaskan dulu ya ini. Iya. Ya, jadi banyaknya hadis Ibnu Umar ya bersamaan dengan jadi maksudnya tadi kan dikatakan Ibnu Umar itu sangat berhati-hati di dalam menyampaikan hadis. Tapi ternyata hadis-hadis beliau juga cukup banyak. Ya kan? Gitu. Faktanya ya beliau cukup termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu kan yang paling pertama kan siapa Abu Hurairah ya. Itu ada oleh para ahli hadis kan itu dihitung ya siapa sahabat yang paling banyak. Itu antaranya Ibnu Umar juga cukup banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan. Kenapa ya? Karena memang banyak yang bertanya kepada beliau dan meminta fatwa. Nah tadi karena memang dibutuhkan kan illa indal hajah tadi. Nah untuk pembahasan matan hadis di bab ini, ya, matan hadis bab di bab ini itu kan sudah ada di awal kitab ilmu ya, yang saya tadi sebutkan. Jadi sudah dibahas secara matannya. Ini hampir Tapi di sini lebih fokus pembahasannya apa sih kaitannya dengan tarjamah, dengan judul. Kenapa di judul ini Imam Bukhari menyebutkan hadis ini gitu? Apa kaitannya? Nah ini sangat penting kan untuk mengetahui munasabah itu. Karena dari mengetahui munasabah, jadi kita tahu apa namanya istifadah minal hadis. Jadi mengambil faedah dari hadisnya itu bagaimana gitu? Menyimpulkan dari hadis itu bagaimana? Nah, jadi bahwa Ibnu Umar itu ketika Nabi SAW menyebutkan satu permasalahan, ya apa namanya berbarengan ya atau bersamaan pada saat itu dengan dihadirkan Jumar tadi itu apa bagian dalam ya dari batang pohon kurma ya. Nah ternyata Ibnu Umar itu paham bahwa yang ditanyakan oleh Nabi itu adalah pohon kurma gitu. Karena itu di situ ada qarinah gitu kan. Gitu ada apa namanya istilahnya petunjuk ya ada petunjuk untuk bisa sampai kepada jawaban gitu ya dari Nabi apa dari pertanyaan yang Nabi sampaikan. Nah, pemahaman itu adalah kecerdasan ya yang dipahami oleh pemiliknya, oleh orangnya dari suatu perkataan ya yang diiringi yang disertai yaktarinu bihi qarinah gitu. Jadi ada qarinah, ada petunjuk yang bisa mengarah kepada pemahaman itu baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Ya. Jadi adanya batang pohon kurma itu, nah itu sebagai isyarat, gitu, sebagai isyarat bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu ya pohon kurma. Nah Ibnu Umar mampu menangkap itu, gitu. Ini menunjukkan beliau paham. Ahmad mengeluarkan ya dalam hadis Abi Sa'id yang akan datang dalam wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di mana beliau bersabda, sungguhnya seorang hamba Allah memberikan pilihan kepadanya. Lalu Abu Bakar menangis. Nah ini contoh lain, kisah lain yang menunjukkan ada sahabat yang paham. Jadi sebetulnya para sahabat apa namanya mereka sangat paham ya tentu terhadap yang disampaikan oleh Nabi ya. Tetapi di antara para sahabat itu ada yang lebih paham. Ya kalau di majelis yang tadi kan Ibnu Umar ya dia mampu menangkap ya. Kemudian di majelis lain misalnya di sini Abu Bakar yaitu di masa akhir-akhir hayat beliau ya, akhir hayat Rasulullah, beliau menyampaikan suatu ilustrasi gitu ya. Sesungguhnya seorang hamba Allah memberikan pilihan kepadanya, ya apakah dia mau melihat hasil ya dari usahanya ataukah ingin segera kembali kepada Allah, ingin segera menemui Allah. Tapi Nabi Muhammad berbicaranya tidak secara langsung, jadi membuat
perumpamaan gitu ya. Ada seorang hamba. Ya. Nah, ternyata Abu Bakar tuh paham apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga dia menangis. Kenapa? Menangis. Nah, orang-orang tuh belum sampai ke sana pemahamannya. Ya, dari ilustrasi yang disampaikan oleh Rasul itu kan isyarat gitu ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, fadaina kabi abaina, kami siap untuk menebusmu dengan orang tua kami. Maksudnya apa namanya? Kami sajalah sebagai ganti gitu ya. Karena Abu Bakar paham yang dimaksud hamba oleh Nabi itu ya adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Artinya menunjukkan ajal Nabi itu sudah dekat. Sehingga Abu Bakar menangis akan berpisah dengan Nabi. Ya, gitu. Ganti sajalah oleh kami gitu kan. Jadi artinya Abu Bakar tidak mau berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang kaget, orang-orang belum paham nih kenapa Abu Bakar ini nangis. Itu belum sampai ke sana pemahamannya gitu. Yang ternyata Abu Bakar tuh paham dari konteks pembicaraan minal maqam, jadi yang dibicarakan oleh Nabi itu ya secara tidak langsung itu bahwa ia Nabi Muhammad itulah yang diberi pilihan huwal muhayyar. Nah, dari sanalah Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ya Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami ya dengannya ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ya. Di contoh lain misalnya juga ada ya Abdullah ibnu Abbas ya ketika ditanya oleh Umar gitu ya ketika menanyakan tentang surat An-Nasr itu ya kalau sahabat yang lain kan menjawab dengan jawaban yang standar ya bahwa itu adalah menunjukkan kabar kemenangan ya yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu diperintahkan untuk bertasbih, beristighfar ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan justru turunnya surat An-Nasr itu adalah menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW. Nah itu juga di antara sahabat lain yang pemahamannya jauh gitu ya. Jadi lebih jauh lagi di dalam memahaminya bahwa dengan turunnya surat An-Nasr yang mengabarkan tentang kemenangan Rasul, artinya kan tugas Rasul sudah selesai ya. Kalau sudah selesai apalagi gitu. Artinya sudah dekat ajal Nabi. Nah, itu sampai ke sana pemahaman yang didapatkan oleh Ibnu Abbas. Itu di antara sahabat ya. Baik, kita lanjut ya ke berikutnya, bab berikutnya. Siapa yang mau membaca? Berikutnya ya Pak Humaydi ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul igtibati fil ilmi wal hikmati. Wa qala Umaru tafaqqahu qabla an tusawwadu. Qala Abu Abdillah wa ba'du anna tusawwadu wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sufyan afwan haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismailu ibnu Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bisnataini rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Mau dilanjut Pak syarahnya? Ini qauluhu babul iktibati fil ilmi huwa bil ghainil mu'jamati. Qauluhu fil ilmi wal hikmati fihi nazirun
naziru ma zakarna fi qawlihi bil mau'izati wal ilmi lakin hadha aksu zaka lakin hadha aksu zaka au huwa minal atfit tafsiri in kulna innahuma mutaradifani. Qauluhu wa qala cukup mungkin ya sampai situ ya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Terjemah. Menerjemah, Pak. Iktibat ini apa, Ustaz? Iktibat itu iri. Bab iri pada ilmu dan hikmah. Telah berkata Umar, berpikirlah kalian semua sebelum bukan berpikir. Pahamilah oleh kalian semua. Apa namanya? Tafakuh itu apa? Ini memahami agama ya. Ya, pahamilah oleh kalian semua sebelum apa ini hitam. Kalian dijadikan sayyid, dijadikan tuan. Sebelum dijadikan tuan. Wah, berkata Abdullah setelah Abu Abdillah ini maksudnya Imam Bukhari. Abu Abdillah Imam Bukhari. Dan setelah kalian dijadikan tuan. Ya. Dan telah menuntut para sahabat Nabi SAW pada masa tua mereka. Ya, menuntut ilmu pada masa tua mereka. Ya. Dikabarkan kepada kami atau berkata kepada kami Al-Humaid, dia berkata, bukan berkata sih, hadasannya menceritakan aja, Pak. Karena nanti menceritakan ya. Beda ya, hadasannya itu menunjukkan dia mendengar langsung. Kalau kola itu belum tentu. Menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, saya telah menceritakan kepada saya. Telah menceritakan kepada saya Ismail bin Abi Khalid selain atas yang lain. Apa yang diceritakan oleh Zuhri. Yang diceritakannya oleh Az-Zuhri. Dia berkata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Dia telah berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud. Dia telah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jangan engkau iri kecuali pada dua. Tidak ada iri. Tidak ada iri hati kecuali pada dua tempat, pada dua orang. Pada dua perkara. Laki-laki yang Allah memberikannya harta, kemudian dia dikuasai ya. Maka dia dikuasai atas kehancurannya. Bukan, menghabiskan harta. Menghabiskannya pada kebenaran. Ya, menghabiskannya pada kebenaran. Dan laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan dia menunaikannya dengan keilmuannya. Menghabiskannya dengan menuntut ilmunya atau mengajarkannya. Perkataannya bab iri pada ilmu, dia adalah dengan gai yang bertelur, yang bertitik ya, bertelur. Perkataannya pada ilmu hikmah, padanya pandangan apa yang kami sebut, bukan pandangan naziru yang semisal ya, padanya yang semisal seperti apa yang kami sebut pada perkataannya dengan peringatan dan ilmu. Oh iya, nasihat nih. Nasihat dan ilmu. Akan tetapi ini sebaliknya dari itu, atau sebaliknya dari itu, atau dia adalah dari dari atap tafsiri. Ya, atap tafsiri. Jika kami mengatakan keduanya itu berbeda.
Bukan, mutaradif, muradif, Bersamaan. Sinonim ya, sinonim bersama. kata. Sinonim kata mutaradifan. Ya. Nah, jadi ini bab tentang iri ya. Jadi boleh iri di dalam ilmu dan hikmah. Lalu Imam Bukhari mengemukakan asar ya dari Umar bin Khattab yang mengatakan tafaqahu ya. Tafaquhlah, perdamlah agama, pahamilah agama, belajarlah ilmu agama ya sebelum kalian dijadikan tuan atau menjadi tuan. Menjadi senior ya, sudah punya posisi, punya jabatan. Abu Abdullah maksudnya Imam Bukhari mengatakan dan juga setelah kalian menjadi tuan. Ini ingin memperjelas ya bahwa perkataan Umar ini bukan berarti kalau sudah jadi tuan jangan belajar ya. Justru ketika sudah jadi tuan, jadi tokoh, punya kedudukan pun ya tetap dia harus belajar. Jadi Imam Bukhari menambahkan ya, jadi itu mafhumnya tidak dipakai ya apa yang dikatakan oleh Umar itu mafhum mukhalafahnya. Nah, sungguh para sahabat Nabi belajar pada usia tua ya mereka itu. Ya, hadis ini diterima oleh Imam Bukhari dari Al-Humaydi ya, Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ya, Mu'aidah. Ada sana Ismail bin Abi Khalid dengan apa yang selain yang diceritakan oleh Az-Zuhri ya. Ada sanahu Az-Zuhri. Dia berkata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud ya. Nabi SAW bersabda, tidak, nah ini barangkali sudah populer ya di sini. Jadi tidak ada iri kecuali dalam dua perkara atau dua kelompok, dua orang. Yaitu rajul di sini bukan pembatasan untuk laki-laki ya. Bisa juga perempuan. Jadi dia untuk golib ya. Jadi orang ya yang Allah berikan harta ya kepadanya lalu dia itu dikuasai jadi hidupnya itu dikuasai dengan harta tapi dia habiskan harta itu di dalam kebenaran untuk berinfak ya siang malam. Dalam redaksi lain kan ana alaili wan nahar kan gitu. Siang malamnya terus sibuk dengan berinfak. Nah, yang kedua orang yang Allah berikan hikmah. Nah, hikmah di sini juga maksudnya adalah ilmu. Makanya di judulnya itu kan fil ilmi wal hikmah gitu ya, disebutkan dua. Karena memang yang disebutkan di sini dengan kata hikmah. Dalam hadis lain sebenarnya ada dengan ilmu ya. Nah, dia menghabiskan waktunya ya untuk hidupnya itu untuk ilmu dan mengajarkannya. Nah, jadi yang dibolehkan itu iri kepada dua jenis orang ini gitu. Kalau dalam yang lain ya sebetulnya ini hasad di sini bukan makna sebenarnya ya. Karena kalau makna sebenarnya dari hasad itu kan negatif ya. Jadi lebih kepada istilahnya ghibthah. Yang dimaksud di sini adalah ghibthah yaitu iri yang positif gitu ya. Bukan iri dengki yang negatif. Iktibat dengan menggunakan huruf ghain ya yang bertitik supaya maksudnya jangan dibaca iktibat ya tapi iktibat. Makanya perlu dijelaskan. Nah, fil ilmi wal hikmah. Di sini kenapa disebut al ilmi dan hikmah diatopkan ya? Padahal ilmu dan hikmah itu bisa sesuatu hal yang sama saja gitu. Nah, fihi pada penyebutan bab ini naziru madzakarna fi qaulih bil mau'izah wal ilmi. Yaitu semisal apa yang telah kami sebutkan dalam perkataannya bil mau'izah wal ilmi ini di bab sebelumnya. Bab sebelumnya dikatakan mau'izah wal ilmi. Ibnu Hajar menjelaskan menyebutkan mau'izah wal ilmi ini adalah mengatopkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Nah, ilmi itu kan umum. Mau'izah khusus. Ya, jadi ilmu itu bisa berupa nasihat, bisa juga yang lain. Nah, jadi menyebutkan yang umum setelah yang khusus, mengatopkan yang umum kepada yang khusus. Nah, tetapi kata beliau di sini, yaitu di kata fil ilmi wal hikmah ini, aksudaka, kebalikan dari itu. Maksudnya menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ya, karena hikmah ini bagian dari ilmu juga.
mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Au huwa minal atfil tafsiri, atau dia termasuk atop ya, untuk tujuan menafsirkan, menjelaskan. Gitu. In qulna innahuma mutaradifan. Jika kita katakan bahwa keduanya adalah persamaan kata, ya muradif. Ilmu dan hikmah itu. Sebenarnya hikmah itu ilmu yang lebih khusus, ya, ilmu yang sudah melalui pengamalan. Hikmah itu. Jadi dibarengi dengan pengamalan, maka lahirlah hikmah. Ya, perkataannya Umar berkata, tafaqo qabla an tusawadu. Huwa bidhammil musannat, ya, dengan mendomahkan yang titik 2, yaitu tu, ya, tusawadu, ini menjelaskan kata tusawadu. Fathul muhmalah, dan memfathahkan yang tidak bertitik, maksudnya sin yang tidak bertitik. Tusa, ya, wa tasdidul wawi, ya, dan mentasdidkan waw, tusawwadu, ya, tusawwadu. Ayat taja'alu sadatan, yaitu kalian menjadi tuan, sadah, sayyid. Sadah itu jamak dari sayyid. Tuan, artinya tokoh, gitu, ya. Zadal Kasmihani menambahkan dalam riwayatnya, qala Abu Abdillah ay al-Bukhari, Imam Bukhari, wa ba'da an tusawadu ila qawlihi sinnihim, ya, yang tadi di atas. Amma asaru Umar, adapun asar Umar, fa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah yang lainnya min tariqi Muhammad ibn Sirin anil Ahnaf ibn Qais qala Umar fadzakarahu. Wa isnaduhu sahih, ya, sanadnya sahih. Wa inna ma qabahu al-Bukhari bi qawlihi wa ba'da an tusawadu. Jadi kenapa Imam Bukhari menambahkan dengan perkataan beliau itu liyubayyina anna la mafhuma lahu, bahwa tidak ada mafhumnya. Jadi mafhum mukhalafah dari perkataan Umar itu tidak dianggap. Jadi jangan dipahami, oh berarti kalau sudah menjadi tuan nggak perlu lagi belajar, bukan begitu. Jadi mafhum mukhalafahnya itu tidak dipakai, gitu. Ya kan? Ya, jadi khawatir orang memahami mafhumnya, sehingga Bukhari memberikan tambahan bahwa kalau sudah jadi tuan pun tetap dia harus belajar. Ya. La mafhumalokhat khasyata an yafhama ahadun min dzalika anna siyadata maniatun min atafaqu. Khawatir seseorang memahami dari hal itu bahwa menjadi tuan itu menjadi penghalang dari untuk belajar. Wa idza ma arada Umar annaha qad takunu sababan lil mani. Ya, hanya saja Umar itu memaksudkan bahwa menjadi tuan itu terkadang, ya, terkadang menjadi sebab orang jadi tidak mau belajar. Di ana rois qad yamnahul kibru wal ihtisamu an yajlisa majlisal muta'allimina. Karena seorang ketua rois, ya, atau seorang tuan, seorang tokoh, ya, terkadang terhalangi, ya, oleh kibru, kesombongan, ihtisam, rasa malu, gengsi, ya, sombong, gengsi untuk duduk di majelisnya para pelajar kalau sudah jadi tuan, gitu. Sudah jadi tokoh di masyarakat, ditokohkan. Dia sulit untuk mau belajar. Walihada qala Malik an aibil qada, oleh karena itu Imam Malik berkata tentang aibnya qada, ya, kehakiman, ya, menjadi hakim. Innal qadi idza uzila la yarji'u ila majlisihi alladzi kana yata'allamu fihi. Sungguhnya seorang hakim apabila telah dilepas dari kehakimannya itu, dia tidak akan kembali ke majlis yang dulu dia belajar. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, idza tasaddaral hadatsu fatahu ilmun katsirun. Imam Syafi'i berkata apabila hadas, maksudnya orang yang masih muda, ya, orang yang masih muda lalu tasaddaro, ya, dia itu kemudian sudah sibuk, ya, mengajar, berfatwa dan sebagainya, maka hilanglah darinya ilmu yang banyak. Artinya itu bisa jadi gitu akan menghalangi dia dari belajar. Karena sudah terlalu sibuk, gitu, ya, menjadi tokoh melayani orang lain, tidak sempat lagi. Ya, kalau kita lihat orang yang sudah punya banyak jadwal, ya, ceramah di mana-mana, gitu, ya. Nah, ini kan
ketika sudah menjadi tokoh seperti itu, dia tidak punya waktu untuk mengkaji lebih dalam lagi, gitu kan, meneliti lagi, pelajari lagi, gitu kan, begitu. Makanya di sini bisa dipahami agar sebelum kita disibuk ya punya kesibukan yang banyak seperti itu, kita harus tafakuh dulu ya, belajar secara mendalam dulu agar jangan salah nanti apa yang kita sampaikan. Ya ini mesti agak panjang ya, nanti dilanjut saja nanti. Sampai di situ dulu, kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Baik dari pembacaan atau pemahaman ya silakan. Alhamdulillah. Mafhum mukhalafah itu Ustaz. Ya, maupun muhalafah itu pembahasan Pemahamannya. ilmu usul fikih. Kebalikan maksudnya, pemahaman kebalikannya gitu. Ya, pemahaman terbalik ya. Jadi ketika dikatakan tadi ya apa namanya belajarlah sebelum kalian jadi tuan. Ya, jadi mafhum mukhalafahnya berarti kalau sudah jadi tuan tidak perlu belajar kan gitu. Ya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Ini dalam kajian ilmu usul fikih ya ada namanya mafhum mukhalafah. Ya. Ya, seperti misalnya zakat apa namanya ternak yang digembalakan saimah yang itu. Berarti yang tidak digembalakan tidak ada zakat. Itu mafhum mukhalafah. Tapi mafhum Ini yang mukhalafah itu sebetulnya dalam usul fikih juga dalil dalam penerapannya dalil yang lemah, cukup lemah ya. Karena dia harus dilihat nanti ada syarat-syaratnya ya. Mafhum mukhalafah itu bisa dianggap atau tidak. Itu sangat banyak syaratnya di ilmu usul fikih diperinci ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran ketika menyebut tentang waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dahaltum bihinna ya. Itu tentang mahram anak tiri ya, anak tiri Ya. yang ada di rumah kalian, yang tinggal ya di rumah kalian. Jadi apa namanya dari ibunya yang sudah digauli, maka si anak tiri perempuan itu jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Nah, itu kan penyebutan fi hujurikum yang tinggal di rumah kalian. Apakah itu dipakai maupun mukhalafahnya? Artinya kalau tidak tinggal di rumah kalian berarti tidak mahram ataukah tidak? Jadi kata fi hujurikum itu apakah pembatasan sehingga ada maupun mukhalafahnya kan? Ya. Nah, ada sebagian yang menganggap mukhalafah tapi mayoritas ulama tidak. Karena menyebutkan fi hujurikum itu ya yaitu itu sebagai golibnya saja. Biasanya gitu anak tiri kan tinggal bersama ya tiri Rumah. di rumah ya tirinya itu untuk kegoliban. Nah, jadi mafhum mukhalafah itu tidak bisa dianggap kalau memang tujuannya untuk golibnya diantaranya. Seperti itu. Ustaz, ini yang susah ini Ustaz untuk menghilangkan rasa apa namanya seperti tadi itu menuntut ilmu kadang-kadang dari orang yang lebih umurnya lebih Iya, sedikit. Nah ini yang susah ini. gengsi ya. Padahal mereka lebih alim dari kita itu menghilangkan jiwa-jiwa seperti itu yang susah. Ustaz. Iya, Kira-kira betul. Itu ya harus tips-tipsnya ada itu latihan latihan. diri kita untuk ya merasa bahwa apa namanya kita itu ya masih sedikit ilmu kita ya perlu belajar. Jadi kan sebetulnya orang yang menghalang itu kesombongan, maka sikap sombongnya itu harus dihilangkan, Mbak. Ya, Ya, ya. jadi karena kata Nabi kan kesombongan itu al-kibru baturul haq wa ghamdun nas ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Gitu. Jadi yang namanya kebenaran kan datang dari mana saja, bisa dari yang apa namanya sejajar atau dari yang lebih tua, yang lebih muda, ya. Dan orang-orang kafir dulu kan kenapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad? Karena dianggap lebih muda kan dari mereka. Oh iya. Makanya orang yang masuk Islam banyak di awal-awal itu orang-orang yang masih muda, anak-anak muda itu. Ya, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja kan semuanya usianya di bawah Nabi. Iya. Begitu. Jadi ketika ada orang yang mampu menghilangkan itu luar biasa. Mampu menghilangkan ego ya, ego. Jiwa ego. Senioritas gitu kan. Senioritas. Iya. Nah, justru itu menunjukkan sikap tawadu kan. Ketawaduan, rendah hati. Begitu. Sehingga tidak terhalang dari dia mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, kebaikan. Begitu. Kita belajar dari siapapun, yang kita lihat itu kan ilmu yang dia sampaikan. Di usia itu kan Alhamdulillah. bukan batasan. Makanya dulu Imam Syafi'i juga itu kan masih muda. Banyak yang belajar kepada beliau itu orang-orang yang lebih tua dari beliau. Justru kan ilmu Islam ini disampaikan oleh anak-anak muda yang belajar kepada Nabi ketika masih usia belia ya. Ilmu Islam itu kan tersebar oleh yang paling banyak itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas kan itu. Zaid bin Sabit, Aisyah, itu kan orang muda semua. Baik, cukup ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Syukran ala minkum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz.